Politik itu kejam, tapi Ibu Siri lebih kejam. Underwear Talk. Oke, Underwear Talks, Pojok Negeri Media. Hari ini kita beda konsep. Awalnya ada salah satu bintang tamu yang menjabat di Komisi 3 DPD Kaltim. Orang yang ini, Saifuddin Zuhri. Jadi awalnya kami agendakan podcast berdua. Tapi karena ada permintaan dari Saifuddin Zuhri radhiyallahu anhu ini untuk juga menghadirkan salah satu jurnalis senior di Kalimantan Timur, Mas Budi Hartono. Jadi hari ini kita akan bincang podcast bertiga. Dan apa yang mau kita omongin ini? Silakan apa aja. Kan penting demi kebaikan Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Bang Zuhri, kalau bicara soal Ramadan, dulu abang pertemuan terakhir bertemu itu ceritakan soal masa susah. Sesusah apa Ramadan Zuhri ketika masih di Kediri? Desanya desa apa sih? Kecamatan Mojo. Tempatnya Mojo. Bisa diceritakan, Bang? Ya. Jadi saya ini orang kampung. Ya kan? Orang kampung dan tidak ada listrik saat itu. Mulai saya SD sampai SMP, menginjak SMA baru ada listrik di kampung saya. Dusun banget itu ya. Sebetulnya dibilang dusun banget, iya. Berarti apa kan dusun? Iya, makanya itu. Jadi dengan adanya perkembangan tidak ada listrik, ya inilah sosok Saifuddin Zuhri, keadaan apa adanya. Nggak bisa dibuat-buat dan nggak bisa acting. Jadi apa adanya. Jadi kalau kita flashback ke belakang, ternyata Allah memberikan jalan lain. Dengan adanya itu perjalanan kemarin, terus sekarang ini sebagai anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur, untuk flashback ke situ, alangkah bersyukurnya kita ini. Kebetulan bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah. Semoga bulan-bulan ini adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi kita semua kesehatan dan memberi kita manfaat fitini wa dunya fatal akhirah. Amin. Ya Rabbal alamin. Karena apa? Kita introspeksi zaman kecil itu, ya Allah, kita benar-benar bersyukur. Karena apa? Dulu itu listrik aja nggak ada, Bang. Listrik nggak ada, ini nggak apa. Kalau ini nyalain itu petromak, pakai itu dipompa. Kalau di kampung itu kebetulan bapak saya itu kan seorang, ya bisa dibilang tokoh masyarakat yang dekat masjid, dan beliau kalau toh ada tiap minggu biasanya ada yasinan. Yasinan itulah menyalain lampu. Dia malam Jumat aja tadi. Nyalain lampu. Pakai petromak Kita nyalain dulu, nanti kita bawa tempat yasinan itu. Saya ikut saat itu. Untuk gimana? Hujan, ini pokoknya kan penting. Oh, ada kumpulan yasinan di sana ada hadir. Becek kah apa? Ya maklum lah di kampung yang tidak ada listrik. Tapi alhamdulillah setelah kita lulus SMA dan kita merantau, Allah memberikan jalan step by step, ternyata memberikan jalan yang terbaik. Mungkin itu berkah dari almarhum orang tua sampean, Mas, ketika sering menggelar rutinan pada malam Jumat itu ngajian itu. Mungkin itu berkahnya. Iya. Itu saya yakin doanya orang tua adalah doa yang mustajab. Ya, makanya kebetulan saya ini masih punya ibu di rumah. Maka saya itu kalau nggak dengar suara ibu itu saya itu rindu. Karena apa? Bilangnya orang itu al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di telapak kaki ibu. Doa ibu adalah
barang bilangnya orang Jawa itu sabdo pendeta teratu atau itu sabda dari Tuhan. Nah, itulah makanya saya sendiri sebagai anak yang dari jauh dari ibu bisalah mendengarkan suara dan bisa melihat ibu aja sudah amat sangat bersyukur. Sekarang dari Jawa. Ibu masih ada di sini? Ibu enggak, di ibu sana? di Jawa. Gitu. Memang ibu itu ibaratnya Tuhan buat anak-anak. Iya. Jadi pintu keberkahannya, pintu suksesannya, pintu surganya anak tuh. Iya, betul itu. Saya meyakini itu karena tiap malam orang tua itu kalau ditelepon, kalau ini, ya pokoknya didoakan semoga kamu sukses, apa yang kamu inginkan, mendapat berkah dan menjadi manfaat. Makanya alhamdulillah saya di sini, Allah memberikan saya jadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur. Itulah doa orang tua. Berarti sampai SMA nggak pernah nonton TV, Bang? Kalau begitu? Kalau sampai SMA saya SD, SMP di kampung. Close SMA itu sudah saya kos kayak di pondok pesantren, kayak pondok pondokan. Bayangkan saya itu dikasih uang 25.000 rupiah, 25.000 rupiah, terus dikasih beras 10 kilo. 25 sen Rupiah. Ya, itu 25.000. di bawahnya 50 itu kan masih yang benggolan tuh ya. Iya, dikasih 25.000 rupiah dan sama dibawain beras 10 kilo harus cukup Untuk di pondok 1 bulan. Apa tadi, Bang? Berasnya berapa tadi? 10 kilo. 10 kilo. Iya. Bayangkan 10 kilo nih. Dan karena saya merasa anaknya orang nggak mampu, akhirnya saya itu di pondok pesantren. Di situ teman-teman kan juga sama dibawain beras, tapi berasnya kan banyak. Nah, jadi gimana saya bisa makan dan saya bisa hidup di ini? Saya masak. Saya yang tukang masak. Kalau tukang masak itu beras saya nggak diambil. Ya, akhirnya bisa memperpanjang kehidupan. Berarti beras teman-teman ini sampean yang masak. Saya yang masak. Oke. Nah, kita makan bareng-bareng di lengser gitu kan. Kita makan seadanya. Oh, nggak ada namanya bawa sayur aja nyari daun namanya kremah di kuburan saat itu. Ya Allah, ya inilah. Ini dan alhamdulillah berkat doa beliau ini jadi di Samarinda seperti ini. Gitu. Kalau untuk ini, Bang, kompor juga waktu itu masih pakai manual semua, nggak ada pakai api unggun. Itu pakai tungku atau pakai bambu atau pakai kayu. Jadi kalau masaknya itu kalau di pesantren ada sandal jepit kan dulu. Iya. Nah, sandal Sandal jepitnya. jepit apa? Sandal jepitnya orang-orang di pesantren kadang-kadang kan ada yang putus satu. Nah, itu dilirik satu sisi itu untuk satu sisi sandal jepit itu bisa masak 1 kali. Oh, plastik itu dibakar. Dibakar untuk untuk anunya ya, pemicunya ya. Bukan tempat ikatannya serampatnya itu bukan, tapi telapaknya. Iya. Bagus itu. Nah, yang namanya sandal swallow kalau bisa nanti masak sama-sama. Iya. Kita. Nah, Itu digabung sama kayu. bukan, nggak ada kayu. Jadi itu aja. Itu aja karena sandal itu kadang-kadang kita ngeliatin itu ada sandal aja lo ya, aduh kalau nggak ada ngeliatin apa yang ada di pesantren untuk nih itu panci itu untuk masak. Begitu masak orang-orang kan dibawain duit banyak. Nah, temen itu kan anaknya kiai-kiai pun ada dibawain ini. Terus beli kelapa, ya disambel itu aja, dimasak di atasnya. Nah, terus ditutupin ini, masak sudah. Kita masakkan bareng pakai lombok. Pakai ini sudah disaduk sambel itu sudah sambel kelapa namanya. Sedih juga, Bang ya. Aduh. Makanya sampean ini Mas Dia sampean belum mengalami. Kalau pengen menyatakan itu di tempat saya nanti kita masak bareng-bareng. Tapi itu senang banget dan setelah masak itu di bawah karena bawah itu ada nasi gosong kan.
nasi gosong dikeruk, nasinya dikeruk, dituangkan di lengser itu, habis itu dikasih air, dihangatin. Itu untuk minum, segernya bukan main. Oh iya kan? Waduh, seger bukan main. Seger. Air nasi. Jadi kerak nasi itu dikasih air, kan hangat itu kan. Kita makannya rebutan juga, mau gimana kita ini. Kalau nggak kuat panas, harus kuat panas. Kuat panas, dimakan. Pokoknya kadang kehabisan. Aduh. Jadi itu yang diminum. Itu airnya diminum. Air dari sumur dikasihkan itu direbus hangat-hangat diminum, seger itu. Nikmat. Aku nggak pernah masakin. Oh ya, nanti kita ajak masak bareng. Itu lauknya apa? sambal. Kok ditanya lauk? Pokoknya ada garam, Ya. ada lombok, ada campurannya itu ada kalau ada kelapa ya kelapa itu kita parut sendiri. Nah, itu bisa dimasak, udah itu aja. Jadi gurih, pedas. Iya, asin. pokoknya campur enggak karu-karuan, nah, tapi nikmat. Karena rame ya. Karena selain rame, kalau kita nggak makan nggak tahan Nggak ada panas. pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, nggak ada. Nggak makan. Ya. Loh, itu berlangsung Selama 4 tahun. Apa nama pondok pesantrennya? Saya pondok pesantren di Kedunglu Kediri namanya. Nah, itu di situ. Dulu kalau di situ suruh malam suruh ngaji, habis ngaji apa gitu kan. Ya namanya anak-anak. Ya gimana kalau kebetulan pondoknya itu di kota. Pondoknya itu di kota. Kalau disuruh ngaji itu bawa sarung, tapi bawahnya itu ada kita ada celana, kita lipat sampai atas. Jadi begitu kita berangkat ke madrasah itu kan nggak berangkat ke madrasah, pinggir sungai Berantas. Ngapain? Nongkrong. Akhirnya sarung diletakin di sela angin-anginnya kamar mandi. Nah, dilihat di situ. Kebetulan ketangkep sama lurahnya pondok saat itu. Dikumpulin sarung itu. Ini caranya. Ya ada 5, ada 3, kadang-kadang kan teman-teman itu ngumpul semua. Anak-anak yang pokoknya anak-anak yang nakal, termasuk saya ini anak yang nakal. Jadi bolos itu. Iya, bolos. Suruh ngaji. Itu aduh ya Allah, itulah perjuangan. Itu kalau di pesantren, kalau di pondok, kalau bolos itu hukumannya apa? Wah, kalau hukumannya kadang-kadang suruh ngisi ini, kalau ketangkepan suruh ngisi jeding atau kolam bak mandi. Jadi nih naik suruh penuhi, itu sampai pokoknya sampai aduh lama lah. Oh, ya jedingnya kalau karena di pondok itu besar. Kalau di pesantren memang besar, iya besar. Itu makanya suruh menuhi saat itu. Belum ada diesel atau belum ada ini saat itu. Kalau sekarang selesai, iya kan? Nah, Kok kuat tapi sampai 4 tahun? iyalah yang namanya kita disuruh di situ sama orang tua. Nggak ada kepikiran kabur gitu ya? Oh nggak ada. Di situ adalah pengabdian kita kepada termasuk apa yang diperintahkan orang tua suruh di situ kita. Ini walaupun kita itu curi-curi, nggak masuk madrasah itu kan curi-curi. Tapi tetap di sana sampai selesai. Tetap itu. Oke, menarik susahnya bagian 1. Kita nanti masuk susah bagian 2. Tapi kita break dulu sebenarnya Bang Zui karena pembahasan akan dilanjutkan setelah break. Jangan kemana-mana, tetap di Underwear Talk Pojok Negeri Media bersama dengan Saifuddin Zuhri, anggota Komisi 3 DPRD Kaltim. Oke, Underwear Talks Pojok Negeri Media.
Kami sedang lakukan podcast di Setiap Hari Kopi. Alamatnya bisa dilihat di bawah sini. Dan masih tetap setia Pak Saifuddin Juhi yang tadi sudah kisahkan gimana dia minum air kelak nasi dan dibilang segar itu. Kita mau masih tahu lagi setelah lulus itu gimana? Masih tetap posisi ekonominya seperti itu atau seperti apa? Ya, setelah itu perjalanan itu kan saya SMA kelas 1 menginjak kelas 2. Ekonomi orang tua itu sudah agak baik. Bukan, tetap aja. Jadi ekonominya sudahlah memprihatinkan. Maka dengan itu saya sebetulnya pengen memutuskan saat itu saya mau hijrah. Ada saudara nenek saya itu yang di Medan, Binjai saat itu. Kita sudah buat surat pengen ke sana karena saya nggak bisa nerusin sekolah ini. Takutnya nggak lulus, nggak ada uang, nggak ada uang. Makanya itu lambat laun ya dengan perjuangan di saya dan perjuangan orang tua, jadinya saya selesailah SMA. Oke. Ya kan, selesai SMA. Ya SMA di Binjai. SMA tetap di Kediri. Oh, tetap di Kediri. Nah, nggak jadi ke sana. Begitu lulus, ya kan daftar kuliah kan. Begitu daftar kuliah kan, begitu masuk, ini kan harus bayar uang gedung 300.000, 350.000 saat itu. Terus nggak bisa bayar uang gedung, SPP juga nggak bisa bayar di IAIN itu. Akhirnya kan kita stop di situ. Berpikirlah saya ada tawaran, ada teman yang ngajak di Madura, itu ngajar di sana. Begitu ngajar di sana, terus 6 bulan kemudian ngajar apa nih? Ngajar olahraga sama ekonomi koperasi saat itu. Nah, jadi guru gitu. Jadi guru. Itu yang di Ponpes ya? Iya, di pondok pesantren itu. Yang saya cerita tempo hari, yang saya dikasih uang 25.000 kan itu. 25.000 untuk satu rokok slop, satu box rokok Samsu saat itu. Untuk beli itu aja, yang lainnya nggak ada. Begitu mau lebaran balik, akhirnya balik terus ada pikiran temen yang dari sini balik ke sana, saya ikutlah apa aja yang ada. Makanya saya ikut di sana, ikut di Juanda di situ di Arita. Itu mulai hijrah ke. Pertama datang kemari di air hitam, di tanjakan air hitam. Itu pembangunan itu? Jadi pembangunan. Itu sudah pakai ginian? Pokoknya di situ adalah punya baju 1, punya baju 2 itu sudah alhamdulillah. Itu setelah lulus SMA atau kuliah? SMA. SMA. Saya nggak ngelanjutin kuliah. Akhirnya ke sini. Ke sini. Begitu ke sini ya udah ikut kerja bengkel, lastralis, pagar dan lain sebagainya itu. Itu punya keahlian dari mana? Ya namanya orang keterpaksaan itu apa aja kan penting bisa kerja, kita bisa dapat makan, ikut-ikut dulu lah awal-awal. Aja. Jadi kalau bilang orang-orang teknik helper, ya helpernya ya. Pembantu. Dari helper akhirnya baru bisa punya keahlian itu. Ya. Dari helper akhirnya orang-orang market ikut memasarkan pagar, teralis dan lain sebagainya. Sehabis itu dapat itu, terus saya ada kursus saat itu, kursus komputer. Ya, itulah ada keinginan karena apa? Saya pengen dong sama-sama kayak temen yang di Jawa itu kuliah terus lulus S1. Saya saat itu terus masuk lulus komputer. Di situ sambil kerja di bengkel, ngomong orang bengkel kalau nggak ada kerjaan, aku ikut proyek air bersih perpipaan itu. Nah, tukang ledeng, helper juga nggak ngerti kok. Nggak ngerti. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 89 kalau nggak 88. Itu di situ. Tapi dulu waktu awal kesini
sudah terpikir kah? Aku mau jadi orang besar nih atau gimana? Enggak Atau ada aku mau cerita. cuma makan aja? Untuk makan aja syukur. Oh, gimana mikir orang besar? Aduh, enggak mikir. Disitulah. Ya nggak tahu, mungkin doanya orang tua itu kursus saat itu kan hanya kursus komputer. Lotus Relay 1 pertama disketnya yang kotak besar, kalau dibuka Lotus. Habis itu ya udah ada tawar lagi, ini ada konsultan buka memerlukan karyawan, ikutlah orang nanti bisa kerja di lapangan, ikutlah. Jadi 89 itu pindah ke Balikpapan. Oh, sempat ke Balikpapan. Ke Balikpapan ikut di konsultan. Saya kira saya disuruh jadi pengawas di lapangan karena basicnya kan di sini sudah ikut tukang ledeng. Nah, ikut di sana ternyata saya menggantikan orang perencanaan, kantornya pindah, saya jadi operator komputer sementara. Tapi sementaranya sampai selesai. Belajar, akhirnya bisa melaksanakan itu. Jadi belajarnya di situ. Kalau nggak ada kerjaan di kantor, disuruh ikut ke lapangan. Berapa lama di Balikpapan itu, Mas? Sampai 93. 93? Ya. Itu lajang ya? Ya. Lajang ya? Masih nakal-nakal itu? Ya, nakalnya ya nakalnya anak yang nggak punya duit. Kayak apa nakalnya anak nggak punya duit? Ya, nakalnya anak yang nggak punya duit ya nakal. Paling-paling ya kalau ke warung makan bilangnya satu, ngambil dua, itu kan nakalnya orang yang nggak punya duit. Itu belum pernah pulang ke Jawa ya, Bang? Itu pernah pulang karena saya begitu di sini setahun pulang ke Jawa. Saat itu pokoknya saya nggak kembali ke Kalimantan lagi, masalahnya merasa nggak betah. Merasa nggak betah kerja begini terus. Waduh, begitu di Jawa setelah Lebaran nggak punya duit, nggak punya apa-apa lagi, apa tengah ya udah kembali lagi Gitu ya. kembali lagi. Ya akhirnya ya itu proses ikut kerja itu di sana, ya ikut tukang ketik. Nah, tukang ketik di kantor. Akhirnya di sana sampai 94 awal, pindah lagi, proyeknya habis sekitar 4 tahun, terus pindah ke Samarinda lagi. Samarinda saya 93 saya nikah kan. Nah, 93 sama nikah. Ya nikahnya ya mungkin sudah saya cerita 250. 250.000. Nggak punya. Orang tua istri juga di sana, anak orang tua saya juga di Jawa. Hanya di situ pakai telegram dulu. Istri itu orang mana? Istri saat itu orang Jawa Timur juga. Oh, tapi di sini. Di sini. Ya dia dekat sini. Witing Trisno Jalan Semua Kulino. Kok mau ya itu di nikah? Iya. 250.000. Saya juga heran. Saya sendiri juga heran. Waktu itu total biaya nikah berapa, Bang, kira-kira? Nah kalau kita punya uang 250, ada kakak angkat. Kakak angkat itu kan kakak angkat, ya ketemu aku sama Mas Budi ini ketemu, ya udahlah dibantu lah ya. Akhirnya ya ada chemistry, ya sudah kamu nikah di tempat sini aja. Oke. Ya udah kita di sini, Balikpapan di situ, di pelabuhan itu, di Balikpapan. Nah. Itu udah pakai lampu ya? Udah pakai lampu ya? Ya kalau di sini sudah, di sini sudah. Waktu jadi kerja di juru ketik itu, di komputer itu, gajinya berapa sih itu, Mas? Gaji saya itu 210.000. Jadi operator kah? Operator. 210.000 itu gaji yang terakhir loh ya. Gaji yang pertama itu adalah 115 kalau nggak salah. Itu yang di Balikpapan itu ya? Setelah itu kembali ke Samarinda, ikut proyek. Iya, ikut karena perusahaan kan pindah ke Samarinda, masih dipakai. Nah, begitu dipakai, ya sudah. Saya yang namanya orang lapangan, saya sambil kerja juga sambil kerja juga di proyek. Itu yang pipa ya? Iya.
semua saya alhamdulillah kerjaan saya nggak pernah ganti. Itu mulai tahun berapa itu soal pipa itu? Ya mulai saya di sini. Mulai saya di sini semua 80 sekian itu 80. Mulai dari sini kan ada embrio ini. Ikut kontraktor PDAM. Ya, itu kontraktor PDAM. Dari awal itulah ya, dari mulai. Sebetulnya saya nggak punya basic. Ilmu saya kuliah juga di ekonomi. Terus ininya juga S2-nya juga. Nah, ini kan sampai sekarang kan Mas Saifuddin Zuhri ini dikenal sebagai salah satu kontraktor yang khusus di bidang PDAM. Ya, jadi nah itu ceritanya gimana bisa akhirnya sampai sekarang punya spesialisasinya di bidang jadi PDAM. Gini, ya saya itu kerja dulu nggak mikir saya ini kan penting saya bisa makan dan dapat duit sesuai dengan kemampuan saya. Ternyata orang melihat kerjaanmu kok bagus, rapi dan lain sebagainya. Kualitas. Dan kepercayaan terhadap orang terhadap kita. Akhirnya kita saat itu dikasih pekerjaan lagi, bisa menyelesaikan, kasih pekerjaan gitu. Akhirnya saya juga ada buat instalasi air minum sama Wijaya Karya saat itu. Saya juga ini sudah mulai ini. Udah kerja sama BUMN itu. Wijaya Karya kan BUMN kan? Iya, BUMN. Tahun berapa itu? Pertama. Itu tahun mungkin 99 kalau nggak salah. 99. Itu jadi super kah atau memang JO? Saya kerja di situ, saya punya kerjaan sendiri tukang las, tapi saya kerja di BUMN. Di BUMN di situ nggak ada orang saat itu, nggak ada orang sama sekali. Kesini kan belum ada yang canggih-canggih sekarang. Iya. Orang lokal lah. Jadi statusnya kerja di Wijaya Karya di situ. Oke. Itu. Ya, alhamdulillah. Habis itu kepercayaan perusahaan itu terhadap kita. Ternyata kita dikasih kerjaan, suruh ngesum kerjaan. Akhirnya ngerjain PDAM juga percaya sama kita. Ya alhamdulillah kepercayaan itu sampailah kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan sampai sekarang. Di situ suka dukanya waktu kerja di garap proyek di PDAM itu apa itu? Misalnya pembayaran telat gitu. Terus ganti ganti instalasi atau komponen-komponen ya. Perbaikan. Jadi kita dulu yang namanya ganti itu nggak ada karena kita kan bisanya tenaga aja. Tenaga aja dulu. Nggak sama materialnya nggak. Tenaga tok, jual tenaga. Berarti skillnya yang dipakai. Pembayaran telat nggak ada juga? Pembayaran telat perasaan saya juga nggak dulu itu karena manajemennya kan manajemen dulu tuh nggak kayak manajemen sekarang. Kalau manajemen sekarang kan tertata. Kalau dulu kan uangnya cash-cashan. Nilainya paling tinggi berapa Mas waktu sampai garap? 60 juta itu sudah paling tinggi. Oh iya kan? Oh iya paling tinggi. Tahun 90-an ya? Iya. Nah, berarti lama juga ya, berapa puluh tahun gitu ya? Lama. Nah kalau yang sekarang perusahaannya sudah mendapatkan sertifikasi ISO 2000 sekian lah. Itu. Apa nama perusahaannya? Ada nama perusahaan yang itu yang sekarang ada yang mengelolanya. Kalau saya kan sekarang hanya memberikan masukan dan saran aja. Sudah menikmati sekarang kan? Ya alhamdulillah berkat doa orang tua. Iya, itu dia kuncinya benar-benar. Apa pesan terakhir Bang bagi mungkin kaum muda? Ya, supaya bisa ngikutin jejak lah. Maksudnya Abang kan ya anak dusun. Iya, benar. Mohon maaf nih, di sini aja bisa ngina, di luar nggak bisa. Anak dusun ya kemudian ya merasakan banget karena nggak semua anak dusun minum nasi dari panci. Iya. Ya kan, Abang kan anak dusun yang minum nasi dari panci. Sampai akhirnya menikmati sekarang
jadi anggota dewan dan ya dari 0 ke 10 lah ibaratnya saya bilang itu. Pesan-pesannya apa? Ya intinya pesannya terhadap teman-teman yang masih muda, kerjalah semaksimal mungkin, sesuaikan dengan kemampuan dan skill itu pasti dihargai oleh orang. Jadi skill itu dihargai oleh orang, dihargai oleh orang lain. Perusahaan juga lihat, walaupun Anda lulusan S2, S3, kalau Anda tidak punya skill, sudahlah. Istilahnya banyak kisah, tapi kenyataannya nggak ada. Kalau itu kerja di kerjaan termasuk taat sama ibu ya? Ya, itu jelas. Itu yang penting ya? Yang penting itu. Ya. Oke, itu dia tadi pesan-pesan. Yang menarik adalah skill itu yang utama dan jangan lupa juga pada orang tua ya Bang ya. Ya. Oke. Jangan kemana-mana, habis ini kita akan kembali kulik Saifuddin Zuhri, tapi mungkin beda angle soal nanti kita akan kasih tahu di section ketiga. Jangan kemana-mana, di Underwear Talks Pojok Negeri Media. Underwear Talks Pojok Negeri Media masih di sini di setiap pagi kopi. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Saifuddin Zuhri soal what next Bang setelah 2024 ini. Nggak mungkin di situ-situ aja deh kayaknya, atau mau di situ-situ aja karena abang sekarang kan duduk di legislatif. Tapi ke depan kan banyak pilihan ini di 2024. Bisa pileg, bisa pilwali, atau bisa juga pilgub kalau mau. Apa? Jadi kalau next bagi saya adalah saya di Partai Nasdem, ya kan? Karena Partai Nasdem di provinsi ini kan masih 2 kursi aja. Yeah. Pengennya punya praksi lah, harapan kita itu punya praksi itu. Dan kalau bisa meraih yang lebih banyak lagi. Itulah cita-cita saya. Karena apa? Kalau sudah satu atap itu, satu rumah itu bahasanya sama, itulah yang bisa bersinergi dengan baik. Bukan sekarang tidak baik, bukan, karena keinginannya kan punya rumah sendiri gitu loh, bukan disekat-sekat. Nah itu satu praksi kalau di periode ini minimal harus 5 atau 6 anggota? 4. Masih 4 bisa ya untuk bentuk jadi satu praksi ya? Satu praksi karena kursinya tetap masih. Karena jumlah 55 ya? 55. 4 masih bisa ya? Masih bisa. Oke, berarti kemungkinan harus minimal bisa nambah 2 atau 3 lah ya? Iya. Untuk safety-nya. Iya. Kondisi saat ini masih 2. Kondisi masih karena 2. masih 2 ya? Iya, itulah harapan kita. Saya tetap di DPRD provinsi. Nah, untuk merealisasikannya apa ini langkah-langkahnya? Maksudnya? Langkah-langkahnya apa? Untuk merealisasikan supaya bisa jadi satu praksi. Iya. Nah, mungkin ada konsolidasi di
setiap caleg-caleg yang maju di provinsi, apa kira-kira yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan caleg-caleg yang ada, harapan kita caleg-caleg yang qualified, caleg-caleg yang benar-benar memperjuangkan. Semoga ini juga harapan kita ini terlaksana, memperjuangkan dirinya sendiri, mengabdikan diri jadi caleg dan berjuang demi masyarakat. Jangan berharap untuk pribadi sendiri. Oke. Gitu. Tunjukkan dulu bahwa dia memang betul, bahwa dia mampu untuk meraih simpati terhadap masyarakat dan tidak membohongi terhadap masyarakat. artinya komitmen dan janji-janjinya harus direalisasikan. Harus direalisasi. Toh realisasi kan juga nggak mungkin 100%. Betul. Itu. Tapi step by step semuanya akhirnya dalam masa hikmat yang 5 tahun itu bisa terrealisasi apa yang dijanjikan. Nama-nama kuat siapa, Bang? Ya, kalau di Nasdem, Bang Suri. kalau DPR RI, kalau saya kan tergantung orang yang menilainya. Ya, kalau saya tergantung orang yang menilainya. Nah, tapi harapan kita dari dapil-dapil yang lain bisa memberikan kursi, memberikan tempat untuk menambah kursi yang ada. Itulah harapan. Siapa aja sih kandidatnya yang untuk di provinsi dari Nasdem? Kalau di Utim Bontang, Utim Berau itu kan ada Ismail. Ada Ismail, Samarinda saya. Terus yang dari Balikpapan itu ada Abang Acok, ada ABS. Sekarang ada ABS di Nasdem. Iya, Burhanuddin Solong, Kanda Burhanuddin Solong itu di Nasdem. Terus di PPU Pasir, terus di Kukar sendiri ada Kakak Fatimah dan lain sebagainya. Itu antara lain itu bisa, moga-moga nanti itu bisa menambah kursi dan bisa jadi mempunyai fraksi. Iya, peluangnya sih besar itu ya, karena kalau dari Balikpapan aja ABS ini dulu pernah di Golkar dan duduk jadi ketua, artinya dia punya kantong-kantong suara lah dia kan, punya masa loyalisnya dia itu adalah itu. Kalau di Kukar siapa? Fatimah Sari. Fatimah, terus ada Kakak Esudin Kafar, banyak lagi. Dan teman-teman moga-moga di situ juga bisa menambah kursi. Kalau kemungkinan ke Pirwali memang close kah? Oh, kalau saya itu belum terpikir. Tapi kalau misalnya di Sumi Kiri nanti? Ya. Tadi kan belum terpikirkan. Ya. Kalau nanti misalnya ada kesempatan di Sumi Kirin gitu. Ya kita mikir bareng-bareng. Kita mikir bareng-bareng. Ya. Kita mikir bareng-bareng. Kita mikir bareng-bareng. Nah, sekarang gini, aku mau tanya, kalau saat ini Samarinda dipimpin sama Andi Harun, kan sudah ada kelihatannya program-program yang sudah jalan. Nah, menurut Mas Juri ini apa yang perlu ditingkatkan atau apakah ada program yang harus dilakukan atau diberikan pada masyarakat Samarinda? Apa sih yang belum gitu loh kira-kira? Saya kira Pak Wali ini kan masih berapa tahun? Ya. Nggak mungkin lah hanya ini masih umurnya 2-3 tahun ya? Iya. 2 tahun. Nggak mungkin lah 2 tahun itu. 2 tahun toh anggaran beliau itu masih ngetop 2 kali kalau nggak salah. Iya. Prosesnya itu kan step by step. Syukur-syukur ini sudah ada program-program beliau yang sudah terlaksana. Nah, ya itu perlu ditingkatkan lagi. Syukur-syukur pendapatan PAD-nya Kota Samarinda bisa menambah. Gimana jurus-jurus Pak Wali itu bisa menambah PAD. Itulah yang diharapkan bisa untuk mengurangi bilangnya Samarinda itu kota banjir, itu bisa mengurangi. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya Pak Wali ini juga memang banjir ada, tapi kan prosesnya tidak lama. Nah, siapa tahu nanti dengan perkembangan berikutnya banjir itu hujan hilang gitu aja. Ya namanya. Berarti program banjir ini sudah lumayan lah. Sudah lumayan lah.
sudah ada umpama progres itu sudah ada progres. Peningkatan PAD sudah. Ya, peningkatan PAD-nya. Terus ya. apalagi kira-kira yang Mas Juri bisa? Dan kita sendiri ini kan sebagai Samarinda adalah penyangga IKN. Ya, penyangga IKN, dan di situ infrastruktur harus ditambah lagi dengan kebaikan-kebaikan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Nah, kalau jadi penyangga berarti kita harus mempersiapkan secara infrastruktur lah gitu ya, infrastruktur, baik itu infrastruktur secara fisik itu jalannya, terus SDM-nya sendiri. Nah, SDM-nya jangan lupa, SDM Kalimantan Timur terutama Samarinda ini harus juga ditingkatkan biar tidak ketinggalan dengan urban nantinya dari daerah-daerah lain masuk ke sini, akhirnya orang daerah sendiri jadi penonton. Ya, tidak kalah saing lah ya. Saing. Itu diantaranya yang memang perlu perlu ditingkatkan lah ya. Mungkin Mas Juri punya konsep itu untuk meningkatkan SDM atau pembangunan, apa kira-kira konsep? Ya, saya kira sudah bagus, tinggal gimana kita mengamati ini kan tidak bisa langsung berubah gitu aja, kan nggak bisa. Itu ada proses gimana ini daerah-daerah mana yang masih banjir dan lain sebagainya, jalan-jalan mana yang belum baik itu dibaikin, dan komunikasinya terhadap pemerintah provinsi, terus pemerintah pusat dan lain sebagainya. Ya, insya Allah lah. Kalau untuk SDM kira-kira apa? Ditingkatkan pengetahuan daripada beasiswa sendiri atau peningkatan kapasitas tenaga pengajar atau ruang belajar? Kalau di SDM itu multi, ya orangnya, tempatnya, ya kan, fasilitasnya, itu kan satu kesatuan rangkaian untuk meningkatkan SDM masyarakat itu sendiri yang ada di Samarinda. Oke. Jadi tetap ya, nggak mau ke Pilwali ya? Saya insya Allah tetap di belum ada perintah kan dari DPP? Belum. Perintahnya tetap diperbolehkan Anda di Pilang. Oke. Terakhir Bang, closing statement soal target ke depan what next-nya dari Saifuddin Zuhri. Statement terakhir terkait dengan what next-nya di 2024. Ya, 2024 moga-moga nantinya pemilu itu berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah moga-moga Allah memberikan jalan saya terpilih kembali. Amin. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih banyak Bang Zuhri sudah datang, dan tadi bahas terkait apa yang akan dilakukan di 2024. Beliau mengatakan kalau fokus ke legislatif dengan harapan bisa ada faksi di Nasdem untuk DPD Kaltim. Saat ini hanya 2, tinggal cari 2 atau 3 lagi Bang ya. Dan ada kader-kader yang berpotensi suara besar, tadi disebut ada ABS, Pak Zuhri sendiri di Samarinda. Ya kita nggak tahu, nanti mudah-mudahan tercapai. Amin. Terima kasih sudah datang Pak Zuhri. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Oke, itu dia tadi. Sampai jumpa lagi di Underwear Talks Pojok Negeri Media dengan narasumber-narasumber yang lain. Thank you. Oke.